Yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi. Halo Ngompolers yang baik hati, budiman, dan tetap mengikuti Ngompol channelnya Om Begawan. Gimana hasil pemeriksaan Pak Hasto kemarin? Sudah pada lihat belum? Apakah ditahan KPK? Nah, di episode Ngompol 909 yang tayang 5 hari yang lalu kan wis tak pertanyakan itu. Mengapa KPK gak berani tahan Sekjen PDIP itu? Ngopo ayo. Apakah ini ada upaya dari Presiden yang lagi jengah sama mantan? Terlalu banyak campur tangan? Ya enggak tahu kok tanya saya. Apakah pengaruh Jokowi sudah terpupus habis dan tak lagi didengar para pimpinan KPK? Nah silahkan tanya ke KPK. Kan saya bukan pimpinan KPK dan bukan staf KPK. Apakah penyidik KPK bingung gimana caranya menahan Pak Hasto? Karena alasan penahanan tidak ada yang kuat, buktinya nggak ada, maupun keterangan saksi juga nggak ketemu. Yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi. Itu kewenangan penyidik, bukan urusan saya. Kok tanya saya? Nah dengan belum ditahannya Pak Hasto, Kristianto itu makin membuktikan. Cetha welo-welo ini, kalau kasus kaburnya Harun Masiku, beneran kasus yang tidak ada sangkut pautnya dengan petinggi DPP ini. Ini kan mencerminkan kejahatan antara pimpinan KPU dengan salah satu caleg tidak ada urusannya dengan kepentingan partai. Bahasa polisinya itu ini oknum, kan gitu. Jadi personal lah. Aspek lain yang mesti kita lihat, Pak Hasto itu hanya diperiksa selama 3,5 jam saja loh. Kayak kasus-kasus lainnya tuh. Yang banyak di atas 5 jam, bahkan bisa 10 jam itu. Metu-metu wis kuyu-kuyu. Ini menjadikan tanda tanya besar. Kenapa sangat singkat pemeriksaannya pada Mas Hasto ini? Apakah kehabisan stok pertanyaan? Apakah penyidik gak tuntas merekonstruksi dugaan? Apakah singkatnya pemeriksaan jadi bukti kasus ini hanyalah alat kepentingan politik saja? Ya bisa. Tapi nanti dulu. Apa penyidik KPK malah keteteran sama pertanyaan balik atau jawaban dari Mas Hasto yang diajukan sama Mas Hasto itu kepada penyidik KPK. Dengan latar belakang 2 gelar doktor politik, bisa jadi loh waktu dilakukan pemeriksaan penyidik KPK malah gelagapan sendiri. Bisa. Karena memang Mas Hasto ini bukan politisi ecek-ecek gitu. Dia punya kredibilitas. Materinya di sini penuh. Ini analisa Ngompol loh. Pikiran di kepala Om Begawan aja. Lawong yang aku durung tahu diperiksa penyidik aja. Dan semoga tidak pernah menjalani itu. Penyidik dalam mengajukan pertanyaan kan nggak boleh sembarangan. Harus pas padet. Sesuai dengan kepentingan dan menuju sasaran. Nah pertanyaan ke Mas Hasto itu bisa jadi hanya berdasarkan persepsi aja atau sekedar asumsi, tidak berdasarkan fakta-fakta yang ada atau mungkin cuma katanya. Nah hanya berdasarkan asumsi atau persepsi ya repot, nggak ketemu. Asumsi dan persepsi penyidik tak bisa dijadikan dasar untuk membuat posisi Mas Hasto kemudian disimpulkan memang turut terlibat atau ikut mengatur lah. Ingat loh, sebelum Ketua KPK mengeluarkan tuduhan-tuduhan, itu sing tak simpulkan tuh. Pak Setio Budianto kan menyebut, penempatan dapil Harun Masiku itu persoalan. Juga pernyataan sebagian uang suap dari Sekjen. Itu kan kira-kira asumsi aja. Cuma kemungkinan. Mestinya sebagai polisi, Ketua KPK jauh lebih berhati-hati loh. Menyampaikan informasi ke masyarakat supaya masyarakat juga tidak berpikir yang negatif. Nah persepsi dan asumsi tidak akan pernah bisa menjerat seseorang, nggak pernah. Bukan bukti ya. Ini nggak piye meneh, wong pimpinan KPK yang sekarang itu banyak disinyalir loh. Ini bukan tuduhan loh.
Yang sekarang itu merupakan orang-orang dengan jalur kemantan. Ada, ya ini bukan tuduhan, tapi faktanya masyarakat punya persepsi seperti itu. Fungsinya untuk menyandera berbagai pihak agar tidak ngeret-eret mantan presiden. Sekaligus ditugaskan mengamankan mantan juga. Itu persepsi masyarakat, dan itu juga termasuk persepsi Begawan. Anggapan Begawan. Nah itu baru pimpinan yang kemudian diturunkan ke kebijakan atau didistribusikan ke penyidik atau ke bawahan lah untuk bekerja sesuai orderan dari atas. Nah salah satunya ya buat ngabisin PDIP. Partai pemenang, partai kuat, partai konsisten yang dulu sudah berperang dengan Orde Baru, saiki malah diperangi karo ya berani. Dan kasus kaburnya Harun Masiku itu pintu masuk menghabisi PDIP karepe. Tapi siapa sing meh diseret-seret? Siapa yang mau ditahan agar kepentingan membungkam partai bandeng bisa terrealisasi? Lah kok sing dijerat malah Mas Hasto sama Yasona Lauli, mantan Menkumham. Ya keliru KPK itu. Dikira kedua petinggi itu gak bisa adu argumen atau terlibat di kasus Harun Masiku, ya prasangka. Dan di ruang penyidikan saat terjadi pemeriksaan, sing ngeringet bukan yang ditanya-tanya, malah sing bertanya. Tak contohnya nih beberapa pertanyaan yang kemudian bikin penyidik kemeringat. Misalnya penyidik itu nanya begini. Apakah saudara kenal Harun Masiku? Ini tak tirok. Mungkin loh. Lantas Pak Hasto menjawab. Yang dimaksud kenal bagaimana ini? Ini jawabannya Mas Hasto kira-kira gitu. Nah penyidik menjelaskan. Yang namanya kenal itu ya bisa ketemu, ngobrol bareng, bisa saling cerita, dan rutin berhubungan. Itu penyidiknya mesti tanya gitu jawabnya. Nah dengan jawaban itu, Mas Hasto mesti balik bertanya mesti. Maksudnya berhubungan itu bagaimana? Lah ngeluh. Nah, penyidik disauri jawaban yang begitu-gitu ngeluh. Coba kita umpamakan dengan pertanyaan lain ini. Ini umpama supaya masyarakat juga paham. Nah nyidiki kok yang apa? Nah, mungkin penyidik nanya begini, apakah saudara tidak tahu keberadaan Harun Masiku? Nah, Sekjen bakal merespon gini, nek tahu ya tak sampaikan ke KPK. Lah wong lagi dicari KPK orangnya no. Iya, mesti gitu. Lah penyidik mesti balik bertanya, beneran Anda tidak tahu kapan terakhir komunikasi dengan yang bersangkutan dan dalam soal apa? Jawaban yang disodorkan itu Harun Masiku kabur sudah lama loh. HP saya juga disita sama situ no. Mas Hasto mesti jawabnya gitu. Nah, gimana saya bisa jawab kapan terakhir komunikasi sama yang bersangkutan? HP-nya jenengan bawal. Ya tidak ingat sama sekali. Nah, sebagai sekjen partai, urusan kepartian jauh lebih menyita perhatian. Ngapain ngurus Harun Masiku, kader baru, caleg nomor 5, perolehan suaranya cuma 5 ribuan. Buat makan bergizi aja harus nombok, Pak. Dan misalnya ini, jika dikerangkakan soal pendalaman materi duit suap, misalnya ini, penyidik itu mungkin nanya gini, apakah uang suap Harun Masiku 600 juta itu uang dia sendiri atau sebagian dari Anda, Pak Hasto? Nah, ditanyai begitu ya, penak banget ini jawabannya Pak Hasto. Loh kenapa Anda menyimpulkan begitu? Ya tanya sama yang bersangkutan. Apa untungnya buat saya nambahi uang buat dia ratusan juta. Nah, dijawab begituan penyidik malah kebingungan loh. Nah mau nanya lagi, itu baru contoh 3 dialog pertanyaan dari penyidik ke Mas Hasto. Kok dialog? Komunikasi atas pemeriksaan Mas Hasto di kasusnya Harun Masiku itu. Nah, bila memang bukan sebagai otak, sebagai dalang, atau bahasanya itu mastermind, ya nggak bisa diperdalam apapun. Ketua KPK sendiri menjelaskan pada wartawan, pemeriksaan seputar dokumen barang bukti elektronik, juga klarifikasi atas pengakuan saksi yang lain. Ya seperti yang tak contohkan tadi, penyidik KPK akhirnya gelagapan. Ya
kesusahan lah dengan jawaban-jawaban Pak Hasto, Mas Hasto. Mereka kesulitan mengkerangkakan ada peran, ada kaitan hingga kaburnya Harun Masiku itu. Itu beneran terbukti berhubungan dengan Mas Hasto atau tidak? Tak ada. Nah, kalau berdasarkan catatan yang Om Begawan miliki, yang saya pakai untuk dasar konten, KPK sudah nyita 1 HP, 1 flash disk kecil, sama 2 buku catatan. Oh iya, ini di Ngompol kali ini Om Begawan mau kasih info ini. Pak Kusnadi itu siapa yang kemarin saya ungkap. Ternyata dia itu asisten atau ajudannya Mas Hasto. Jadi flash disk yang disita itu, kan ada tulisannya itu dari Mas Kusnadi. Lah flash disk didapat dari penggeledahan di rumah Sekjen PDIP itu. Nah, apakah flash disk itu berhubungan dengan kasus ini atau tidak? Ya nggak tahu. Tetapi ini milik Mas Kusnadi, asistennya Mas Hasto. Mas Hasto atau mau dikirim ke orang lain, kita nggak tahu. Nggak tahu soal juga itu. Lah KPK berjanji, isi flash disk bakal dibuka di persidangan. Ya buka aja, kalau itu flash disknya Mas Kusnadi, isinya apa? Apa ada hubungannya dengan Harun Masiku? Apa Pak Kusnadi kenal sama Harun Masiku? Ya, tak pikir enggak lah. Nah, kembali ke soal durasi pemeriksaan yang hanya 3,5 jam. Udahlah, genah banget bila lembaga itu tidak mendapatkan informasi apapun dari Mas Hasto. Mereka sama sekali gagal atau sulit mengaitkan apa peran sekjen partai itu dengan suap yang dilakukan oleh Harun Masiku itu. Padahal dalam berbagai kasus lain, KPK itu kalau memeriksa tersangka bisa belasan jam. Contoh tuh Bupati Sidoarjo Jawa Timur diperiksa selama 20 jam. Ora loyo itu. Dalam kasus suap proyek infrastruktur itu. Peristiwa itu terjadi tahun 2020. Lalu ada Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin, diperiksa 20 jam juga itu. Dalam kasus Meikarta tahun 2018. Itu ada Ratu Atut, mantan gubernur Banten, yang diperiksa 10 jam. Ada juga politisi Aziz Samsudin diperiksa 7 jam. Dan masih banyak lagi. Biasanya lebih dari 5 jam, sampai 20 jam itu. Tidak sekedar pemeriksaan saja. Kemarin pagi, channel Deddy Corbuzier sempat menayangkan tuh keyakinan kalau Mas Hasto bakal ditahan. Yang jadi tamu podcastnya itu ex-penyidik KPK. Begitu tidak ditahan, thumbnailnya atau cover tayangan diganti langsung. Nah ini berarti kan tidak tahu siapa Mas Hasto ini, Deddy Corbuzier ini. Nah, balik ke kasus Mas Hasto. Barang yang sudah disita saja tidak dibocorkan di dalamnya ada informasi apa. Kan belas lah disebut. Pada kasus lain KPK sering membocorkan loh informasi-informasi. Mesti tidak semua, dibocorkan dikit-dikit. Ini makin menggambarkan tidak ada penguat apapun buat menjerat seorang tersangka. Banyak kasus itu informasi yang didapat dari barang bukti, termasuk komunikasi lewat teknologi. Itu disampaikan oleh KPK. Tapi ini belas. Misalnya ada kode suap, misalnya ada kode soal duit, kode buat kardus gitu loh. Dulu kita ngerti soal kode-kode, ada apel Washington, bahkan istilah dalam Al-Quran itu dipakai juga, tuh, dijadikan istilah suap oleh para koruptor. Itu karo aku, enggak. Ada liku sama jus. Juga tuh ada itu kode-kode itu. Di kasus suapnya Yudi Widiana. Nah dalam kasus Harun Masiku, bila mau jujur ini, banyak info yang tersebar. Itu semuanya sumbernya dari Ketua KPK. Tapi belas nggak ada kode-kodean. Tidak ada informasi mencurigakan yang dilimpar oleh KPK. Kalau ex penyidik KPK lebih banyak mengebocorkan peran Ketua KPK lama yang hingga sekarang masih aman-aman saja. Nah ini yang harus dipahami oleh masyarakat. Nah bagi Om Begawan, mau kasih saran ini untuk lembaga pemberantasan korupsi yang super body ini. Bekerjalah dengan profesional. Jangan sampai dimanfaatkan kepentingan. Anda harus independen. Harus menegakkan keadilan. Pak Prabowo sebagai presiden perlu ngasih warna ini buat Ketua KPK ini. Untuk tidak nuruti pesanan-pesanan. Ya tinggal presiden pengen KPK makin bahaya atau rusak ya terserah, ini intinya di situ. Lalu si mantan si KPP tentang belum ditanya Pak Hasto ini. Belum dengar nih apa pernyataannya. Yang katanya suruh menghormati
hukum lah sebagainya. Belum dengar itu pernyataannya apa. Yang jelas kemarin si mantan sampai harus ngaku-ngaku ketemu dengan Prabowo. Dan itu bukan sekedar pengakuan tanpa kepentingan. Itu lontaran politik itu. Biar masih dianggap eksis, masih dianggap dekat. Dan utamanya pengen menegaskan. Pertarungan buat terus menggenggam pengaruh masih ada. Loh, ini masyarakat juga harus tahu hal-hal seperti ini. Di sisi lain, hadirnya Mas Hasto di KPK membuktikan dirinya tidak punya rasa takut sama sekali. Tidak itu saja. Beliau mengaku siap menjalani tahanan jika itu memang betul sesuai dengan hukum yang berlaku. Andai memang KPK mau nahan dia. Mas Hasto itu kelas politisi yang tahu konsekuensi, sadar benar atau risiko-risiko tentang politik sadar benar. Bagi Om Bengawan ini bukan membela membabi buta loh. Pada pria yang terlihat kuat fisik nyata kerakyatannya itu. Ya cuma sing tak sayangke itu Om Bengawan ini. Mau nahan Mas Hasto, Bu, jangan kasus remeh-remeh begitu. Ecek-ecek. Ketahuan banget loh kepentingannya. Mbok cari kasus lain, apalah gitulah. Mosok kasusnya suap sing belas ra mlebu, tak nalari ra kena itu. Bisa jadi mau nyari kasus lain nggak nemu-nemu mungkin. Sehingga digolekne kasus-kasus resehan. Disangkut pautkan dengan Harun Masiku. Lah kebenaran ini. Momentumnya ya pas, mau kongres juga. Siapapun ngerti kok, PDIP dengan memenangkan 3 pemilu hat-trick itu bikin ngeper partai-partai lain. Kekuasaan yang sekarang ada tidak berkenan, tidak mau, nggak rela. PDIP terus-menerus menang pemilu. Banyak oligarki yang resah dan gelisah, yang tidak suka. Ada partai Bu Mega itu terus dominan. Apa masalahnya? Sebagai negara kaya akan sumber daya alam, kekayaan negara kita itu bakalan diperuntukkan buat kemakmuran rakyat. Harusnya itu tujuan dari PDI Perjuangan. Pengusaha kotor pengennya ya jupuk rakitang piro untuk jatah dan dapat memanfaatkan. Nah jadi ini KPK tidak boleh berkhianat pada konstitusi, pada penegakan hukum. Sebab berkhianat pada konstitusi, bekerja tidak adil, apalagi nuruti kepentingan penguasa, itu sama saja mengkhianati rakyat. Ingat itu KPK. Ini salam Om Bengawan, pesan dari Om Bengawan. Sampai jumpa, salam ngompol. Jangan lupa subscribe. Dadah.